Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran dasar kesehatan ternak, masih dalam rangka membahas tentang biosecurity. Tetapi kali ini kita akan membahas prosedur dan program biosecurity. Ya, tolong disimak. Hal terpenting dari sistem biosecurity adalah pelaksanaannya yang dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus anak-anak. Biosecurity tidak harus identik dengan biaya yang besar, tetapi dapat diterapkan sesuai persyaratan dengan biaya yang murah. Ya, penerapan yang umum dilakukan oleh peternak adalah sanitasi kandang dengan cara menyemprot desinfektan. Ya, nah, sistem biosecurity akan berjalan efektif dengan melibatkan masyarakat peternakan seperti pemilik, manajer, pekerja, atau pegawai kandang, serta seluruh pengunjung peternakan tersebut. Sehingga dalam penerapannya, biosecurity dibagi menjadi 3 tingkatan, ya, atau 3 konsep utama. Yang pertama adalah biosecurity konseptual, kemudian yang kedua biosecurity struktural, dan yang ketiga adalah biosecurity operasional, ya. Untuk biosecurity konseptual, itu pengertiannya adalah biosecurity tingkat pertama dan menjadi basis dari seluruh program pencegahan penyakit. Contohnya biosecurity konseptual itu meliputi pemilihan lokasi kandang yang tepat, ya, pemilihan umur unggas, pembatasan kontak dengan unggas lain atau hewan liar, serta penetapan lokasi khusus untuk gudang pakan atau tempat mencampur pakan. Itu harus terpisah dari kandang, ya. Untuk penjelasannya, silakan kalian baca di modul. Kemudian yang kedua adalah biosecurity struktural, yaitu merupakan biosecurity tingkat kedua, yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan tata letak dan struktur kandang, seperti pembuatan pagar yang benar, pembuatan saluran pembuangan yang baik, penyediaan peralatan dekontaminasi, instalasi ruang penyimpanan pakan dan ruang ganti pakaian untuk karyawan, ya. Itu adalah contoh dari biosecurity struktural. Sampai di sini ada yang kurang paham? Kalau kurang paham, buka modulnya, ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu biosecurity operasional, ya. Biosecurity operasional adalah biosecurity tingkat ketiga yang terdiri dari prosedur manajemen untuk mencegah kejadian dan penyebaran infeksi penyakit dalam suatu area peternakan. Contohnya apa? Contohnya biosecurity operasional itu terdiri dari 3 hal pokok, yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. Nah, pengertian dari isolasi sendiri itu adalah sebagai tindakan memelihara ternak, ya, tindakan memelihara ternak pada lingkungan yang terkendali dalam upaya melindungi ternak dari bibit penyakit dari luar kandang dan luar peternakan, ya. Jadi misalnya ada kasus, nah semua itu nggak boleh masuk ke dalam peternakan. Contohnya penerapan isolasi membuat pagar, ya, membatasi tamu berkunjung ke area peternakan. Jadi tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan untuk bisa berkunjung ke area peternakan, ya. Sistem zona untuk isolasi pun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama zona merah, itu artinya zona kotor, ya. Jadi di zona merah ini ada batas antara lingkungan luar yang kotor. Misalnya lokasi penerimaan dan penyimpanan X-tray atau box bekas telur itu harus terpisah. Lokasi penerimaan tamu tidak boleh dekat dengan kandang, ya. Kemudian zona kuning. Nah, zona kuning ini adalah zona transisi antara daerah yang kotor, merah, dan daerah yang bersih atau hijau. Jadi area ini hanya dibatasi untuk kendaraan yang penting. Misalnya truknya pakan, truknya bibit, truknya pekerja kandang, bukan truk ya, pekerja kandang, ya, dan tempat menyimpan X-tray. Itu kalau di peternakan
ayam komersil ya. Kemudian yang zona hijau adalah zona yang bersih, yang merupakan wilayah yang harus terjaga dari setiap kemungkinan cemaran penyakit ya. Jadi area hijau ini harus benar-benar terjaga. Jadi untuk detail biosecurity operasional itu bisa dirangkum. Yang pertama, biosecurity sumber ternak ya. Ternak hidup yang akan masuk ke dalam peternakan berpotensi membawa penyakit, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, ternak harus sehat ya, kalau bisa bersertifikat. Kemudian ternak yang masuk ke area peternakan itu harusnya diisolasi terlebih dahulu sebelum dicampur dengan ternak yang ada di dalam kandang. Kemudian yang kedua, biosecurity ternak sakit atau mati. Bagaimana kalau ada kasus ternak yang sakit atau mati? Ya, nah itu adalah yang merupakan sumber penyakit berbahaya bagi ternak yang sehat yang berdekatan ya, sehingga harus segera dikeluarkan dan dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkannya? Ya bisa dibakar di tempat yang khusus atau dikubur di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah biosecurity tamu dan karyawan peternakan ya. Jadi di karyawan peternakan ini itu ada tanda-tanda yang harus dipatuhi atau prosedur yang harus dipatuhi oleh karyawan ya. Jadi tidak boleh sembarangan keluar masuk ya. Karena sifatnya manusia itu adalah vektor pembawa penyakit untuk ternak, maka harus dibatasi ya. Kemudian yang keempat adalah biosecurity terhadap vektor dan inang perantara ya. Jadi beberapa hewan itu bertindak sebagai inang atau induk semang yang membawa penyakit. Contohnya unggas air ya, burung gereja ya, anjing, kucing, tikus itu harus dihindari di areal peternakan ya. Dan yang kelima adalah biosecurity bangunan peternakan. Nah, untuk bangunan peternakan hendaknya dibangun menggunakan bahan yang mudah dibersihkan ya, untuk menghindari tumbuhnya mikroorganisme penyebab penyakit ya. Sehingga perlu juga dibersihkan secara berkala. Kemudian biosecurity peralatan kandang. Nah, ini hampir sama dengan bangunan. Untuk peralatan kandang itu harus selalu sering dibersihkan ya, minimal rutin 2 kali sehari setelah dipakai itu harus bersih ya. Kemudian biosecurity tempat air minum untuk ayam. Nah, itu juga tidak boleh sampai keluar lendir untuk tempat pakan atau air minum ya. Karena kalau sampai kotor, maka rawan terkena penyakit ya. Untuk kegiatan biosecurity lainnya itu misalnya melakukan pembersihan feses minimal 1 minggu sekali ya. Air kotor bekas pencucian kandang itu langsung dialirkan keluar dari kandang melalui selokan sehingga tidak mengenang di sekitar kandang atau jalan masuk ke kandang. Kemudian yang terakhir adalah membuat checklist biosecurity. Nah, setelah melakukan serangkaian kegiatan biosecurity, itu di checklist. Poin-poin mana saja yang sudah dilakukan di checklist ya. Nah, itu perlu dilakukan audit ya. Jadi ada perhitungannya ya. Misalnya berapa kali melakukan biosecurity. Nah, itu dipakai patokan, terus yang paling banyak di situ apa? Jadi ada rumusnya, jumlah checklist yang sudah dilakukan dibagi jumlah total checklist biosecurity kalikan 100 ya. Jika nilai audit yang diperoleh masih kurang dari 70%, maka seluruh pihak yang ada di dalam kandang itu harus dievaluasi dan untuk melakukan perbaikan ke depan. Itu ya. Kalau misalnya 80-90% berarti baik ya. Kemudian lebih dari 90% sangat baik.
Nah, demikianlah detail biosecurity operasional ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Selamat menerapkan ilmunya tentang biosecurity pada ternak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.